Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mali Anjayana, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, mahasiswa PTL Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Wali Songo Semarang. Dan di minggu pertama ini saya melaksanakan kegiatan yaitu klasifikasi buku perpustakaan. Klasifikasi perpustakaan. Klasifikasi adalah penggolongan atau pengelompokan buku berdasarkan subjek atau isi bahan pustaka yang bersangkutan. Dengan dasar ini, maka bahan pustaka yang subjeknya sama akan berdekatan atau berada pada rak yang sama, apapun bentuk bahan pustaka tersebut. Untuk klasifikasi ini berguna mempermudah pengguna maupun pustakawan dalam penelusuran informasi atau pencarian bahan pustaka di rak. Sistem klasifikasi yang paling banyak digunakan di perpustakaan sekolah yaitu sistem klasifikasi persepuluhan DDC atau Dewey Decimal Classification. Untuk prinsip DDC sendiri yaitu yang pertama, pengelompokan pertama disebut kelas utama dengan 10 kelompok, yakni 000 sampai 900. Kemudian masing-masing kelompok pada kelas utama ini dibagi lagi menjadi subjek yang lebih kecil yang disebut divisi, yakni 000 sampai 990. Dari subjek yang kecil ini dibagi lagi menjadi subjek yang lebih kecil yang disebut subdivisi, yakni 000 sampai 999. Subdivisi ini dapat dibagi lagi menjadi pembagian yang lebih rinci yang disebut bagan lengkap. Untuk unsur-unsur DDC sendiri ada 5 unsur, yakni yang pertama ada sistematika. Sistematika pembagian ilmu pengetahuan yang dituangkan ke dalam suatu bagan yang lengkap dan dilandaskan pada beberapa prinsip dasar tertentu. Yang kedua yaitu ada notasi yang terdiri dari serangkaian simbol berupa angka yang mewakili serangkai istilah yang mencerminkan subjek tertentu yang terdapat dalam bagan. Dengan demikian, setiap kelas, bagian dan subbagian di dalam bagian mempunyai notasinya sendiri yang pada bagan DDC disebut nomor kelas. Yang selanjutnya yaitu ada indeks relatif yang terdiri dari sejumlah tajuk dengan perincian aspek-aspeknya yang disusun secara alfabetis dan memberikan petunjuk berupa nomor kelas yang memungkinkan orang mencari tajuk yang tercantum dalam indeks pada bagan. Yang selanjutnya yaitu tabel pembantu yang berbentuk serangkaian notasi khusus yang dipakai untuk menyatakan aspek-aspek tertentu yang selalu terdapat dalam beberapa subjek yang berbeda. Dan terakhir, untuk sistem klasifikasi harus menyediakan kelas untuk karya umum untuk menempatkan karya-karya yang begitu luas cakupannya sehingga tidak dapat dimasukkan ke dalam salah satu kelas utama manapun. Demikian juga untuk karya tertentu yang bentuk penyajiannya lebih dipentingkan daripada subjeknya seperti pada kesusastraan. Selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip dasar sistematika DDC. Yang pertama ada prinsip dasar desimal. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama klasifikasi persepuluhan Dewey. Yang kedua ada kelas utama. Yang ketiga ada seksi. Yang keempat ada pembagian lebih lanjut. Selanjutnya yaitu ada prinsip dasar susunan umum dan khusus. Di sini ada 3 poin. Yang pertama dari 10 kelas utama yang ada. Kelas utama yang pertama itu disediakan untuk karya umum yang membahas banyak subjek dan dari banyak segi pandangan. Yang kedua yaitu dari 10 divisi dalam tiap kelas utama. Divisi pertama membahas karya umum untuk seluruh kelas, sedangkan divisi 1 sampai 9 itu membahas hal-hal yang lebih khusus.
Untuk poin yang ketiga, yakni dari 10 seksi dalam tiap divisi, maka seksi pertama disediakan untuk karya umum di seluruh divisi, sedangkan seksi 1-9 untuk hal-hal yang lebih khusus lagi. Yang selanjutnya yaitu ada prinsip dasar disiplin dan prinsip dasar hierarki. Tabel-tabel pembantu. DDC mempunyai 7 tabel pembantu, namun dalam edisi ini hanya diberikan 6 tabel pembantu saja, yaitu yang pertama ada tabel pembantu subdivisi standar, yang kedua ada tabel pembantu wilayah, yang ketiga ada subdivisi kesusastraan, yang keempat ada subdivisi bahasa, yang kelima ada ras, bangsa atau kelompok nasional, dan yang terakhir ada tabel. Selanjutnya yaitu bagian DDC. Bagian DDC terdiri dari serangkaian notasi bilangan untuk kelas utama dan semua perincian lanjutannya yang disusun dan diuraikan sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada indeks relatif, terdiri dari sejumlah tajuk dengan perincian aspek-aspeknya yang disusun secara alfabetis dan memberikan petunjuk berupa nomor kelas yang indeks yang pada bagian dan tabel-tabel. Selanjutnya yaitu ada subjek-subjek Indonesia dan ada pembagian agama Islam. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.